Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 dengan jumlah anggota 5 orang. Yang pertama ada Asya Novia Amanda, Irban Yulianas, Michael Jonathan, Muhammad Litfi Izzulhaq dan terakhir Selviana Febriani. Video ini kami buat untuk mempresentasikan tugas mata kuliah manajemen perubahan mengenai analisis OCI pada sebuah perusahaan. OCI merupakan singkatan dari Organizational Culture Assessment Instrument. OCI merupakan instrumen dalam menggambarkan profil budaya organisasi, PBO. Instrumen ini merupakan suatu kerangka yang dikembangkan awalnya dari riset yang dilakukan atas indikator utama dari organisasi yang efektif. Tujuan OCI adalah untuk menilai 6 dimensi kunci budaya organisasi, yaitu karakter dominan, tipe kepemimpinan, manajemen personel, perekat organisasi, penekanan strategi, dan kriteria keberhasilan. Dari 6 dimensi kunci budaya tersebut akan membentuk budaya organisasi yang dapat dinilai dalam Organizational Culture Assessment Instrument, OCI, sehingga menghasilkan campuran dari 4 tipe budaya. Budaya organisasi merupakan bagian terpenting dari organisasi. Seluruh prinsip, harapan, sikap, norma, kepercayaan, dan kebiasaan yang dimiliki oleh karyawan, dimanfaatkan sebagai kesadaran kelompok hidup berorganisasi untuk menentukan reaksi terhadap proses di dalam dan di luar organisasi serta berpengaruh terhadap perilaku. Budaya organisasi dapat dibedakan menjadi 4 jenis budaya organisasi: kolaborasi, klan, menciptakan, adhokrasi, bersaing, pasar, dan kontrol, hierarki, Quinn dan Cameron, 1999 dalam Maria, 2016 pertama. Budaya yang berorientasi kolaborasi, klan budaya yang mirip dengan keluarga, dengan berfokus pada pendampingan dan pengasuhan. Kedua, budaya berorientasi menciptakan, adhokrasi budaya yang dinamis dan memiliki ciri kewirausahaan, dengan berfokus pada pengambilan risiko dan inovasi. Ketiga, budaya berorientasi bersaing, pasar budaya yang berorientasi pada hasil, dengan berfokus pada kompetisi dan prestasi. Dan yang terakhir budaya berorientasi kontrol, hierarki budaya yang memiliki hierarki terstruktur dan dikendalikan, dengan fokus pada efisiensi dan stabilitas. PT Inti Makmur yaitu perusahaan yang memproduksi cat dan memasarkan nya ke toko-toko daerah Bogor dan luar Bogor. PT Inti Makmur Paint yaitu perusahaan yang berletak di Bogor Utara yang memproduksi cat tembok, cat genting dan juga memproduksi cat anti bocor dan perusahaan ini juga memasarkan catnya ke toko-toko daerah Bogor dan luar Bogor juga. Pada aspek karakteristik dominan, skor tertinggi yang terjadi saat ini terdapat pada aspek budaya klan dengan skor 35. Ini menunjukkan bahwa kepemimpinan pada perusahaan Inti Makmur sangat dominan, di mana pemimpin atau atasan dari perusahaan ini selalu membimbing karyawan, memfasilitasi dan juga sangat memperhatikan kemakmuran karyawan. Hal ini dikarenakan perusahaan ini diisi oleh sebagian besar karyawan yang masih ada hubungan kekeluargaan satu sama lain. Lalu diikuti oleh aspek budaya lainnya, yaitu budaya hierarki, 30, adhokrasi, 20 dan market, 15. Sementara dari apa yang diharapkan karyawan, budaya dengan skor tertinggi yaitu hierarki yaitu 30, budaya market juga memiliki skor yang sama yaitu 30. Sedangkan skor dari budaya klannya hanya 25 dan adhokrasi yaitu 15 poin. Kesimpulan yang dapat diambil dari nilai ini adalah bahwa organisasi saat ini lebih cenderung menerapkan gaya kepemimpinan yang berorientasi pada kerjasama, kekeluargaan, dan kebersamaan, klan, namun mereka juga memiliki harapan yang sama tingginya untuk mengadopsi gaya kepemimpinan yang berorientasi pada persaingan dan hasil, market. Hal ini bisa menunjukkan ada kebutuhan untuk mencapai keseimbangan antara menciptakan budaya organisasi yang inklusif dan penuh kerjasama, klan, sambil mempertimbangkan pentingnya hasil dan persaingan dalam mencapai tujuan BI. Kesimpulan yang dapat diambil dari nilai ini adalah bahwa saat ini organisasi cenderung menerapkan pendekatan manajemen yang lebih kelenjar, di mana hubungan saling mendukung, kekeluargaan, dan partisipasi merupakan fokus utama, klan. Namun, organisasi juga mengharapkan adanya struktur hierarkis yang jelas, di mana otoritas dan keputusan berada di tangan pemimpin, hierarki. Hal ini menunjukkan adanya keinginan untuk mencapai keseimbangan antara pendekatan yang membuat karyawan merasa nyaman dan terlibat, klan, sambil tetap memiliki kontrol dan struktur yang diperlukan dalam mengelola organisasi, hierarki.
Organisasi perlu mempertimbangkan cara untuk memadukan kedua gaya manajemen ini agar dapat memenuhi kebutuhan dan ekspektasi karyawan, sambil mencapai tujuan organisasi dengan efektif. Kesimpulan yang dapat diambil dari nilai ini adalah bahwa saat ini organisasi cenderung menerapkan pendekatan manajemen yang lebih kelenjar, di mana hubungan saling mendukung, kekeluargaan, dan partisipasi merupakan fokus utama, klan. Namun, organisasi juga mengharapkan adanya struktur hierarkis yang jelas, di mana otoritas dan keputusan berada di tangan pemimpin, hierarki. Hal ini menunjukkan adanya keinginan untuk mencapai keseimbangan antara pendekatan yang membuat karyawan merasa nyaman dan terlibat, klan, sambil tetap memiliki kontrol dan struktur yang diperlukan dalam mengelola organisasi, hierarki. Organisasi perlu mempertimbangkan cara untuk memadukan kedua gaya manajemen ini agar dapat memenuhi kebutuhan dan ekspektasi karyawan, sambil mencapai tujuan organisasi dengan efektif. Kesimpulan yang dapat diambil dari nilai ini adalah bahwa organisasi saat ini menerapkan pendekatan manajemen yang lebih berorientasi pada struktur hierarki. Organisasi memberikan penekanan yang kuat pada otoritas, peran dan tingkatan dalam hierarki organisasi. Pada saat yang sama, organisasi juga berharap bahwa pendekatan ini tetap menjadi fokus dalam mencapai tujuan organisasi mereka. Pendekatan hierarki menekankan pengaturan yang jelas dan struktur yang terorganisir dengan baik dalam organisasi. Keputusan dilakukan secara vertikal dari atas ke bawah, dan setiap tingkatan memiliki peran dan tanggung jawab yang ditentukan. Nilai market yang juga mendapat skor 30 menunjukkan bahwa organisasi juga mengakui pentingnya kompetisi dan orientasi bisnis dalam menghadapi pasar yang kompetitif. Hal ini menandakan bahwa organisasi ingin menggabungkan pengaturan dan struktur hierarki dengan kebutuhan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan pasar. Kesimpulannya, organisasi saat ini mengedepankan struktur hierarki dan mengakui pentingnya keberhasilan dalam pasar yang kompetitif. Upaya perlu dilakukan untuk mempertahankan fokus pada pendekatan hierarki, sambil tetap menjaga agar tetap relevan dengan kebutuhan pasar. Kesimpulan yang dapat diambil dari nilai ini adalah bahwa organisasi saat ini menganggap penting strategi dan orientasi bisnis yang berfokus pada pasar, market-oriented strategi. Organisasi memberikan penekanan dan nilai yang tinggi pada kebutuhan untuk memahami dan menyesuaikan diri dengan tuntutan pasar yang kompetitif untuk mencapai keberhasilan. Dalam hal ini, meskipun organisasi sudah memberikan penekanan yang tinggi pada strategi pasar, ada harapan bahwa organisasi akan mengintensifkan upaya dan konsentrasi mereka dalam mengimplementasikan pendekatan market-oriented yang lebih efektif dan sukses. Nilai harapan yang lebih tinggi, 31, menunjukkan keinginan untuk terus meningkatkan strategi pasar dan kemampuan adaptasi organisasi dalam menghadapi perubahan pasar yang cepat. Kesimpulannya, organisasi saat ini sudah mengakui pentingnya strategi pasar dalam mencapai tujuan dan keberhasilan. Namun, ada harapan untuk terus mengembangkan strategi pasar yang lebih unggul dan adaptif. Penting bagi organisasi untuk melakukan pembaharuan dan perbaikan strategi pasar mereka untuk tetap relevan dan memenuhi harapan dan tuntutan pasar. Rata-rata keseluruhan OCI yang diberikan oleh pegawai dan atasan perusahaan inti makmur saat ini didominasi pada budaya clan culture. Seperti sebelumnya dijelaskan bahwa perusahaan ini lebih didominasi pada pegawai yang masih punya keterikatan keluarga. Maka dari itu kepemimpinan pada perusahaan sangat memperhatikan kelayakan pada setiap karyawannya. Lalu budaya market pada perusahaan ini juga mendapatkan poin yang cukup besar yaitu dengan nilai rata-rata saat ini sebesar 22, namun masih lebih besar pada budaya hierarki. Budaya yang diinginkan dengan skor keseluruhan terbesar yaitu sama dengan budaya saat ini yaitu pada budaya klan. Namun dalam hal lain karyawan dari perusahaan inti makmur lebih mengharapkan pada budaya market karena dirasa untuk saat ini perusahaan belum terlalu memfokuskan pada hasil dan penjualan produk. Menurut mereka perusahaan harus lebih memperhatikan aspek budaya market karena menurut mereka aspek ini dirasa sangat penting. Terutama karena perusahaan ini mengutamakan penjualan hasil produk mereka. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.